bahwa di situ ada unsur-unsur kriminal yang sulit kita teliti kalau tidak bekerja dengan yang berwajib, karena bagaimanapun saya harus menjelaskan di mana ibu saya juga jadi korban penipuan saudari Wiwi. Paman saya jadi korban, tetangga saya jadi korban, teman-teman dekat saya jadi korban. Modusnya jelas infiltrasi atau semacam bujuk rayu atau pungdamah yang dilakukan oleh saudari Wiwi ini. Bahkan instansi dinas saja tidak bisa mengatasi. Instansi dinas pendidikan Kecamatan Tambak Romo tidak mampu mengatasi perbuatan saudari tersebut. Dan pembuktian apa yang kita butuhkan kepolisian, kami siap untuk membantu. Untuk itu kami mohon petunjuk yang pada intinya harapan kami Polsek maupun Polres di Pati dalam hal ini bersedia serius untuk mendalami berbagai kasus unsur-unsur penipuan dan kejahatan yang dilakukan oleh saudari Wiwi. Sebagaimana laporan saya, Ceki, Ibu Hartimi, dan Kapolsek terkait, bahwa modus lain dilakukan oleh IWW adalah modus gendaan atau pelakor atau overspell, perselingkuhan masif, kawin lari, kawin gelap, lalu menguras aset laki-laki tersebut, lalu meninggalkan lagi setelah mendapatkan. Yang pasti saya siap untuk dilakukan konfrontasi atau confronted dalam menghadapi kasus ini dengan segala kekurangan dan harapan keadilan, dengan harapan keadilan dapat ditegakkan dan IWW ini dapat ditetapkan sebagai tersangka dan dituntut dengan pasal sesuai dengan perbuatan yang dilakukannya menurut pertimbangan hakim dan wewenang penyidik. Dan besar harapan saya kasus ini dapat terungkap. Dan dalam hal pengungkapan kasus temuan kami atas dugaan saudari Wiwi ini, kami minta kerjasamanya antara Kapolres Pati, Kapolres Blora, Kapolres Magelang, yang intinya segera ditemukan titik temu sebuah transparansi dan temuan pelanggaran kewilayahan hukum seseorang atas nama Indah Wahyu Dewati tersebut dengan keterangan asal Magelang, ya, ini melakukan beberapa konspirasi penggelapan penipuan di beberapa titik tempat daerah dan banyak juga korbannya di wilayah Pati. Di antaranya di Karangkonang, di Sukolilo, dan di Sarirejo. Selain itu harapan kami dapat dibukakannya keran ini, adanya penipuan dan penggelapan ini, juga kejahatan-kejahatan lainnya di wilayah Pati dapat diminimalisir dan para korban puas dengan promoter pelayanan kepolisian Republik Indonesia atas aduan-aduan dan pelaporan. Kami betul-betul berapresiasi, berterima kasih kepada Bapak Kapolres, Bapak Kapolsek yang terkait atas kerjasama dan jajarannya, atas kerjasamanya yang telah memberi kesempatan dan petunjuk kepada kami. Jika sekira membutuhkan keterangan lanjutan, maka silahkan hubungi kami. Yang terakhir, bahwa petunjuk lain yang bisa Bapak buka melalui Polsek Kunduran Blora adalah berdasarkan keterangan saudara Wuladi Hadi Santoso, yaitu paman kami, pada saat kami Anjang sana berkunjung di rumahnya pada Lebaran Haji beberapa waktu lalu, bahwa Bapak Wuladi ini sudah ditipu daya, dan temuan seperti itu meminta petunjuk dan izin memohon sekira agar Bapak Kapolsek Kunduran di Blora maupun di lainnya secara hukum dapat mengambil langkah-langkah dan tindakan mengambil atau menjemput saudara IWW tersebut di Perum Gria Lestari nomor 26 Jugan Gabus. Bahwa banyaknya sindikat yang diduga terlibat baik di Pati maupun di tempat titik lain yang membacking kejahatan tersebut, kami memberi petunjuk di belakang hari. Dan karena kami ini juga korban yang dikibuli saudari Wiwi, uang senilai 110 juta cash dan uang saya berikan, lalu setelah mendapatkan uang tersebut sekira belum ada 1-2 bulan, saudari IWW sengaja membuat settingan atau rekayasa kabur dari rumah dengan gendaannya atau selingkuhannya atas nama BBPM sebagaimana
laporan pertama tahun 2011. Lalu berturut-turut kejadian seperti itu dilakukan lagi dengan laki-laki lain. Jadi sekali lagi mohon agar kasus ini jangan ditutup dulu, biar ada tindakan lain dan pembuktian laporan masyarakat yang lain, sehingga kejadian tersebut dapat diungkap dan tersangkanya segera dapat diproses hukum. Perlu diketahui kepada pihak polisian bahwa sebagai pelengkap keterangan saya, berbagai aduan masyarakat atas penipuan yang dilakukan saudara IWW di Pati, temuan pertama adalah ditemukannya betul-betul gendaan dengan Bambang Permadi, saudara Karsono, yang semua adalah warga Tambak Romo dan oknum polisi semua pada 2011 sampai sekarang 2020. Yang kedua, ditemukan berpindah-pindah tempat, baik kos dan rumah atau pindah dari satu tempat ke tempat yang lainnya pada sekitar jam 2 malam. Modusnya pindahnya jam 2 malam. Saksi Kamari Ngerang Tambak Romo, itu salah satunya. Yang ketiga, temuan mengibuli uang beberapa warga di Karangkonang. Ya, ada yang sapinya dijual, uangnya diutang oleh saudara IWW, ada uang desa yang diduga adalah dikorupsi saudara IWW, dan temuan yang jelas adalah di Sarirejo, Kemiri, Pati, korban atas nama Bapak Kasnadi Bulaili, Rp 12.500.000. Tetapi ini belum diselesaikan juga. Temuan lainnya adalah mengibuli atau menipu Rp 50 juta atas korban saudara Dahlan Istanto. Menurut keterangan Dahlan Istanto sendiri, keterangan dari investigator Ibu Hartini dan Kepala SD 03 Tambak Romo. Yang kelima, menipu lagi uang Rp 85 juta dari saudara Satio, RT 3 RW 1 Desa Karangkonang, Gunung Pati, seorang penjual sapi. Terus menipu daya seorang bakul buah atau penjual buah di wilayah Gabus senilai kurang lebih 95 juta. Ibu Suwarni, penjual buah di Pasar Gabus dan Kayen. Ini menurut pengakuan korban dan pengakuan pelaku sendiri waktu itu. Lalu menipu lagi dari saudara JB, Rp 65 juta. Uang itu semula untuk titip untuk menjadi PNS atau uang suap dan honorer. Tanpa sepengetahuan kami, uang tersebut diambil oleh IWW dan berkonspirasi seolah-olah ada sesuatu tahun 2008, ya ini ya. Tapi tidak memberitahuan kepada kami. Yang ketujuh adalah ngibuli uang dan barang sekira bernilai 8 juta kepada saudara Purhadi Gunung Pati. 8 adalah temuan menggelapkan uang Ibu Suwarni bakul buah tadi Gabus sekira 95 juta. Ini orang Tambak Romo. Menurut keterangan dan pengakuan saudari Iwi sendiri pernah diajak ke Bali. Terus temuan lagi yang lainnya menipu saudara Wulaji Hadi Santoso. Ini yang sudah saya laporkan di Polsek Kunduran, Polres Blora, ya, Kunduran Karanggeneng, Kecamatan Kunduran, Kabupaten Blora, uang senilai 20 juta yang semula meminta 25 juta berdasarkan keterangan RP Wulaji dan anak istrinya. Laporan saya di Polsek Winong, ini dulu waktu itu diberi petunjuk oleh Bapak Waka, Pak Sriono. Kata beliau nanti pada suatu saat minta petunjuk ke Polsek agar kasus ini dapat dibongkar, dicari solusinya sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh saudari W. Jadi dalam hal ini saya sudah sampaikan menyangkut kasus penipuan ini kepada semua pihak bahwa kami sangat kecewa atas tanggapan Kapolda Jawa Tengah dan Irwasda yang terkesan sepihak dan menjadi hakim, di mana mengkriminalisasi saya seolah-olah ada tuduhan dan maksud bukan kepada BEM tempat lapor sebagaimana surat lampiran dan tidak benar, padahal kejadian itu adalah benar adanya. Jadi beban pembuktian ada di kepolisian. Yang kedua adalah terkait persekusi kejadian penculikan, kekerasan, vandalisme, pengeroyokan pada saya dengan Bambang Permadi dan kroninya kepada saya sebagai korban persekusi dan pentelantaran kasus lainnya. Yang ketiga menyangkut beberapa kasus penipuan penggelapan dilakukan oleh IWW di
Blora. Lalu atas kasus penelantaran Al-Azhar, tunjangan terakhir 6 tahun berjalan sebagaimana yang dimaksud dalam Komnas, seharusnya dinas bersama-sama turut bertanggung jawab di dalam melakukan relokasi penyelesaian, sebab rekomendasi penyelesaian kasus perceraian gugat sepihak yang disponsori Dinas Pati tersebut menyangkut antara kebutuhan hal hak seseorang dan negara, sehingga tidak bisa serta-merta dinas langsung melempar kepada pribadi dengan alasan gaji terkait dengan yang bersangkutan. Maka kami berkepentingan mengurusnya dengan Dinas Pendidikan, sebab terlapor masih bertugas di Dinas Pendidikan yang terkait. Selain itu kami juga memohon bahwa semua laporan yang kami laporkan kepada Polres Pati berkaitan dengan kasus ini semua dibuka, dan dimohon untuk dibuka, dilakukan penyelidikan secara objektif. Jika ada kesulitan maka bisa didiskusikan. Bahwa kami selama ini single promoter, melapor dengan maksud mendapatkan keadilan dan diperlakukan sama di depan hukum, tidak ada unsur diskriminatif karena opini atau anggapan tertentu yang membuat upaya penyelesaian kasus ini mandek atau mandul, terhambat, serta terlambat dalam proses penyelesaiannya, bahkan tidak ada upaya terbaik di dalam upaya penyelesaian. Terakhir, pada intinya kami meminta kejelasan agar pihak-pihak yang berperkara, diantaranya adalah Polres Pati, Dinas Pendidikan, agar secara bersama-sama menuntaskan perkara tersebut, baik administratif maupun secara hukum pidana. Demikian permohonan kami sampaikan dengan harapan mendapat bantuan perhatian dari berbagai pihak yang kami tuntut tersebut. Hormat saya, Solihulati. Ya, ini adalah permintaan saya agar kasus ini dibuka lebar-lebar, karena memang kasus ini adalah nyata dan sudah saya sampaikan berkali-kali, kasus ini bukan kasus main-main. Mohon atas kerjasamanya semua pihak agar kasus ini dibuka lebar-lebar. Atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.